yang butuh makan, yang butuh makan, yang butuh biaya sekolah, belum orang tuanya sendiri ya butuh, ya dia yang nyukupin gitu, maksudnya jadi tulang punggung. Terus dia juga punya punya anak yang harus dihidupin juga, jadinya itu jadinya itu halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Maaf, soalnya agak panas gitu. Hari ini saya mau berbicara soal 7 berapa ya? 7 tahun di luar negeri kok nggak dapet apa-apa ya? Kok bisa gitu aja ya? Ya, ini saya bercerita soal itulah. Soalnya kan kadang namanya tetangga kan ya ada-ada aja, kadang itu loh orang ini loh orang itu loh udah lama di luar negeri kok nggak dapet apa-apa, nggak bisa kebeli apa-apa kayak gitu kan. Ada juga namanya omongan kan ya, bisa-bisa aja gitu. Ini saya ngambil dari apa ya, cerita teman-teman saya kayak gitu, kadang ya digituin, kadang ya cuek-cuek aja atau gimana ya, namanya orang kan beda-beda gitu ya. Kenapa saya ngambil 7 tahun? Kenapa saya ngambil 7 tahun? Itu tengah-tengah, ada juga yang 10 tahun apa 12 tahun digituin sama orang juga ada. Katanya gini, itu orang udah bertahun-tahun, ini cuma contoh ya, ini cuma misal doang ya, jangan diambil di hati kalau emang pas kebetulan omongan saya ada yang senasib, berarti kebetulan aja gitu ya. Nah, gini, itu loh misalnya si A itu udah bertahun-tahun di luar negeri, misalnya di Taiwan, orang saya ya di Taiwan gitu aja ya biar gampang ya. Itu loh si A di Taiwan udah bertahun-tahun kok belum bisa kebikin rumah, misalnya kayak gitu ya, kok belum bisa kebikin rumah. Itu yang si B aja yang baru setahun aja udah kebikin rumah, contohnya misalnya kayak gitu ya. Namanya orang kan beda-beda, jangan sih disamain. Kenapa bisa gitu, tak jelasin ya biar kalian ngerti kenapa bertahun-tahun belum bisa kebikin rumah itu gimana gitu ya. Yang udah kebikin rumah ya gini, kenapa 1 tahun bisa kebikin rumah ya. Iya, dia kan sebelum berangkat ke luar negeri itu dianya itu orang punya, maksudnya orang punya apa ya, disebut ya udah mendingan lah, cuma tinggal dikit doang. Seumpama dia udah punya tanah buat bikin rumahnya itu, terus juga dia udah punya tabungan, entah tabungan uang atau enggak tabungan kayak pasir, semen, bata kayak gitu. Jadinya dia itu tinggal modal duit doang. Namanya orang bikin rumah kan harus ngasih makan tukang, terus bayar tukangnya, tinggal itu doang. Jadinya dia berangkat ke Taiwan cuma setahun ya kebikin rumah, soalnya dia udah punya modal, udah semuanya udah ada, tinggal jalanin aja. Terus ada juga yang kenapa 1 tahun bisa kebikin rumah ya, ya gitu, nggak usah tak omongin, pasti kalian udah tahu lah. Ada juga yang cara tidak bener juga ada kayak gitu, maksudnya kerja yang sambil nyambi ngapain gitu, ada juga yang kayak gitu. Tapi ya jarang lah, rata-rata ya ada yang bener ada yang nggak bener maksudnya. Tapi ya kalau yang bener ya itu dianya emang udah orangnya udah punya gitu, udah punya tanah,
tinggal bangun doang, terus cuma kayak bata, genteng apa udah ada semua gitu di tukang material. Kalau di rumah kan biasanya kayak gitu kan, bayar di tukang material gitu. Terus kenapa yang bertahun-tahun nggak bisa kebikin rumah itu kok bisa, kenapa gitu ya, namanya orang kan beda-beda gitu. Ada juga bertahun-tahun kenapa nggak bisa kebikin rumah gitu ya, gara-garanya apa, keluarganya banyak, terus dia jadi tulang punggung keluarganya itu, punya adik sekolah lah, nyekolahin adiknya nggak cuma satu, ada 3 kecil-kecil yang butuh makan yang butuh biaya sekolah, belum orang tuanya sendiri ya butuh, ya dia yang nyukupin gitu, maksudnya jadi tulang punggung. Terus dia juga punya anak yang harus dihidupin juga, jadinya itu kayak jadi cowok iya, jadi cewek iya, jadinya mah double dianya itu, jadi bapak dan jadi ibu, jadinya mah kayak seumpama namanya di rumah kan ada orang hajatan apa kayak gitu kan ya, dia lagi yang perantau yang dimintain. Terus kayak iuran sekolah adik-adiknya kayak gitu, belum beli bukunya, belum beli apa itu, iuran sekolahnya, belum beli seragamnya, pokoknya peralatan dia semua, belum ntar ada hal-hal lain, belum ntar anaknya ya kemungkinan dianya maaf aja ya nggak punya suami gitu, maksudnya jadinya itu beban dia pikul sendiri, jadinya ya jangan langsung tetangga ngomongnya. Kadang kan ada ya orang yang kayak gitu udah bertahun-tahun nggak bisa beli apa, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu gitu ya, itu baru bentar udah punya segalanya, ya punya segalanya, soalnya kan dianya udah ada, jadinya tinggal bangun rumah, ntar dianya masih di situ, ada tabungan terus dibeliin sawah atau dibeliin apa, ya bisa aja kayak gitu. Tapi kayak gitu kan ada juga, ini cerita lagi, Allah Akbar. Ada juga ini cerita lagi dari ya kadang teman saya cerita kayak gitu ya, katanya itu dia lama di sini, itu lama ya jadi tulang punggung kayak gitu, dia kirimin dia kirimin dia di sini makan ya diirit-irit kayak gitu, tapi dia maksudnya yang di rumah itu maksudnya itu nggak bisa ngelolanya, jadinya mah yang kerja mah capek, tapi yang di rumah seenaknya sendiri, nggak tahu buat apa, pokoknya dihabisin, tahu-tahu pulang nggak punya tabungan, jadinya terpaksa dia merantau lagi kayak gitu. Ada juga yang pokoknya kalau kita merantau itu antara kita kerja ya kadang yang sukses itu, yang di luar negeri sukses itu gimana kerjanya, yang di sini ya kerja, terus yang di rumah juga ngelolanya yang bener. Seumpama kalau ngomong dibeli ini ya dibeliin, ya emang punya kamu, emang punya si A gitu maksudnya. Terus seumpama beli sawah, duit kamu udah dibeliin sawah, ntar dikasih nama atas si A gitu. Terus katanya buat beli ini lagi sapi gitu, namanya di desa kan paling kayak gitu ya, sapi gitu, itu ntar itu atas nama si
ada juga ya udah capek-capek kerja di luar negeri ya, katanya dibeliin ini, dibeliin sawah, dibeliin sapi, ntar dibeliin apa lagi gitu ya. Giliran pulang-pulang katanya itu bukan punya kamu nggak punya apa-apa, itu mah punya saudaranya gitu. Ini dari hasil saya apa katanya tanam padi, hasil padi katanya kayak gitu. Tapi kalau dipikir dengan logika, namanya tani paling seberapa sih, tapi ya seenggak-enggaknya haruslah kasihan sama yang kerja di luar negeri. Masa ya iya mau kerja di luar aja nggak mau pulang-pulang kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu berarti ya saudaranya yang tega sama dia, jadinya mah ya hati-hati aja kan. Kadang ada yang saudara tega, ada yang enggak. Kalau enggak sama dia bener-bener dikasih titipan uang sama saudaranya, pasti dia ngelola dengan baik. Tapi kalau dia emang tega, namanya orang tega ya, biarpun satu udel satu kandungan, tapi kalau tega biarpun dititipin ya mikirnya mah aji mumpung. Dia nganggur di rumah cuma jadi petani, tapi dapat duit banyak, nggak ada salahnya. Kemungkinan kan ada orang, namanya orang itu beda-beda, jangan disamain. Orang kalau suruh baik ya susah. Kalau orang baik semua ntar ya nggak ada penjara, ibaratnya kayak gitu. Namanya di dunia ini ya ada yang baik ada yang jahat, jadinya mah berwarna, dunia ini berwarna gitu. Kalau baik semua ntar gimana ya, emang kayak gitu loh, emang kehidupannya kayak gini gitu ya. Terus namanya orang perantau kayak di luar gitu. Kadang orang mikirnya apa-apa kan, seumpama kamu kan seumpama jadi babu gitu, mikir orang rumah, namanya orang pembantu, mikirnya kan apa-apa dibeliin majikan, makan apa sayur apa dibeliin majikan. Ya kamu jangan mikirnya gitu, kamu kan nggak ngerasain gimana rasanya di perantauan. Ada yang juga apa-apa dicukupin sama majikan, kayak sayur, ikan, ayam atau daging. Ya kalau dapat majikan baik ya semua dicukupin. Dari kadang baju dibeliin, kadang daleman dibeliin, apa-apa dibeliin ada. Itu yang kebetulan dapat rezeki majikan baik. Tapi kalau dapat rezeki majikan ya setengah baik setengah enggak, ya enggak baik gitu aja ya. Namanya orang rezeki kan beda-beda gitu ya. Kalau dapat rezeki majikan nggak baik, apa-apa beli sendiri. Dari peralatan mandi, masa iya kalau nunggu dibeliin majikan. Kalau majikannya jahat, nah ibaratnya pelit gitu aja, bukan jahat, pelit ya. Kamunya nggak bakalan mandi, kayak beli odol, sikat. Apa kamu nggak sikat, baunya kayak apa gigi kamu. Terus kayak baju nggak beli, terus masa iya mau pakai baju itu aja ya, gatel nggak ganti-ganti. Terus kayak beli ikan atau ayam atau daging, masa iya kamunya pelirat-pelirit nggak makan daging. Sedangkan kerja di sini kan berat, namanya orang kerja babu, jaga kakek apa nenek, pasti dia kurang tidur. Kalau kamu nggak bisa jaga badan, yang ada mah kamu sakit. Kalau sakit siapa yang rugi? Kamu sendiri. Kamu ngirit-ngirit, kamu rugi sendiri. Yang ada kamu sakit, siapa yang tanggung jawab? Yang rugi kamu sendiri. Kalau badan sakit nggak bisa buat kerja, tapi kalau badan sehat mau kerja apa gampang gitu. Terus kadang kayak sayur apa kayak gitu, kalau majikan baik pasti dibeliin, nggak usah ngomong juga dibeliin. Tapi kalau majikannya pelit, mau ada sayur mau ada nggak ada sayur bodo amat, yang penting kamu di sini kerja, tiap bulan saya gaji, makan kamu cari sendiri. Mikirnya kayak gitu. Kadang ada juga yang majikan kayak gitu, nggak sama. Terus kayak gitu kan, namanya kayak gitu kan kepotong
makan yang majikan pelit. Makanya jangan dikira kerja di luar negeri apa-apa dicukupin sama majikan, jadinya oh, kirim cuma segini. Ya jangan salah, orang mah mikir-mikir, nggak semua orang bernasib sama, semua itu beda nasibnya. Terus belum lagi kalau pas libur ya, yang dapat libur, maksudnya yang dapat libur, orang libur kan ya butuh ongkos, duit lagi. Emang ada majikan ngasih duit kalau mau liburan? Ada 1-2 orang majikan kayak gitu. Ada juga yang kalau mau libur ntar pulang-pulang kerjaan numpuk, kayak cucian, kayak apa, kotor segunung. Iya, pas liburan happy, seneng, nyampe rumah kayak kerja rodi, semua numpuk. Dikumpulin aja sama majikannya, mentang-mentang kan ada yang bersih ya, ntar kalau ada yang pulang gitu mikirnya. Ya ada juga yang kayak gitu. Ada juga kalau pas libur dipotong gajinya, jangan salah. Ada juga yang nggak dipotong, namanya nasib-nasiban. Kalau dapat nasib majikan baik ya alhamdulillah, nggak baik ya alhamdulillah, gitu aja. Yang penting mah 3 bulan gaji lancar, nggak ditunggak, gitu aja lah. Orang kadang kalau dapat majikan baik, gaji belum waktunya dibayar, belum waktunya bayaran udah dibayar. Tapi kalau dapat majikannya pelit, itu udah waktunya aja molor berapa hari, tapi ya alhamdulillah yang penting digaji daripada nggak digaji, gitu aja. Jadinya mah apa ya, nggak semua orang nasibnya sama, namanya orang kan nasibnya beda-beda, gitu aja ya. Jadinya mau berapa tahun di Taiwan kok nggak dapat apa-apa ya, tergantung. Kalau dia nyukupin banyak keluarga, maksudnya adik apa, orang tuanya belum anaknya, ya cukup buat makan doang, namanya kebutuhan kan banyak gitu ya, wajar-wajar aja. Jadinya mah nggak usah diomong, gitu aja ya. Cukup sekian itu cerita dari saya. Apabila ada kata-kata atau omongan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesamaan cerita, ada yang menyinggung perasaan teman-teman saya semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.